Ada apa? Vira merasa heran. Ada hubungan apa antara kamu dengan Arman tunanganku? Tanya balik Linda dengan ekspresi marahnya. Nada bicaranya penuh penekanan. Vira bingung dengan pertanyaan Linda. Kami bersahabat, dan kami sudah kenal sejak lama. Jawab Vira tenang. Bersahabat. Dengan tawa mengejeknya. Kalian lebih terlihat bagaikan pasangan kekasih. Ketus Linda. Vira baru menyadari kalau Linda sedang cemburu. Vira tersenyum penuh persahabatan. Tenanglah, Arman kan tunanganmu. Kenapa harus cemburu padaku, yang merupakan istri orang, lagi hamil besar begini pula? Iya aku tahu, tapi kenapa kamu gatal ingin menikung tunanganku? Berkata dengan ketusnya. Vira mengesah. Kenapa kamu buruk sangka padaku? Aku sama sekali tak punya niat seperti itu. Jawab Vira dengan mata yang mengembun. Vira sakit hati dengan perkataan Linda. Lalu itu tadi apa? Arman lebih memilih pergi sarapan bareng kamu ketimbang aku yang calon istrinya. Setitik air mata jatuh di pipi mulus Linda. Kami tidak janjian Linda. Mobil kami tak sengaja berpapasan dan dia mengajakku sarapan bareng. Setelahnya, dia terburu-buru pergi, karena katanya ada urusan penting. Vira berusaha menjelaskan setenang dan sejelas mungkin, agar Linda paham. Apa kamu tahu Vira, Arman mencintai kamu? Linda tertawa getir, menertawakan dirinya sendiri yang bertepuk sebelah tangan. Omong kosong apa itu Linda? Kamu salah, tentu saja Arman mencintai kamu calon istrinya. Menjawab dengan penuh penekanan. Vira menggenggam tangan Linda. Percayalah, bahwa Arman mencintai kamu. Apa coba yang akan membuatnya menolak mencintai gadis sebaik dan secantik dirimu? Vira tersenyum hangat, mencoba untuk menenangkan Linda. Kamu terlalu naif Vira, masa kamu tak mengerti dia? Kamu kan sudah berteman dengannya sangat lama, dia menaruh hati padamu sejak lama aku tahu itu. Linda pun terisak-isak. Linda. Suara Vira terdengar lirih, dia memeluk tunangan sahabatnya itu. Aku tak pernah berpikir seperti itu, aku mencintai suamiku. Meski dia, ucapan Vira terjeda, dia memilih tak melanjutkan perkataannya. Tapi, dia sangat terlihat mencintai kamu dibanding aku. Aku harus bagaimana coba? Linda menatap Vira dengan perasaan campur aduk. Andai apa yang kamu katakan itu benar, coba kamu mendekat dan luluhkan hatinya. Arman memiliki hati yang lembut sebenarnya, dia pasti akan mencintai kamu nanti. Ujar Vira dengan yakin. Apa kamu yakin? Linda sedikit tenang mendengar perkataan Vira. Iya, aku yakin itu. Tersenyum hangat penuh persahabatan. Linda menyeka air mata di pipinya dengan telapak tangan kirinya. Terima kasih, aku merasa lebih baik sekarang. Maukah kamu menjadi temanku? Linda menatap Vira dengan senyuman tipis yang terukir di bibirnya. Tentu, Arman adalah sahabat terbaikku, artinya kamu juga adalah sahabatku. Jawab Vira. Linda tersenyum tulus. Aduh, kakiku kesemutan nih. Linda, aku sedang hamil besar, berdiri cukup lama sedikit membuatku tidak nyaman. Ujar Vira, dengan perasaan yang tidak enak hati dia berkata. Maafkan aku ya Vira. Aku udah buat kamu terlalu lama berdiri. Linda berkata dengan raut wajah penuh sesal. Tak masalah. Lain kali mampirlah ke rumahku, ajak Arman juga. Aku pulang dulu ya, sampai jumpa lagi. Aku tunggu undangan pernikahan kamu sama Arman. Vira pun pamit. Linda tersenyum ceria. Doakan saja, agar kami berjodoh. Jawab Linda menanggapi perkataan Vira. Linda pun melambaikan tangannya kepada Vira, yang dibalas lambaian tangan pula oleh Vira. Aku bisa tenang sekarang, ternyata Vira tak mencintai Arman. Sepertinya, dia wanita yang baik. Gumam Linda, lalu memasuki mobilnya, dan pergi meninggalkan tempat itu. Mobil yang ditumpangi Vira melaju dengan kecepatan sedang. Dia menuju ke rumahnya. Sedangkan, Tiara akan diantarkan pulang nanti sore oleh Dika. Tadi, Andini adiknya mengirimkan pesan. Vira sudah sampai di rumahnya. Mia dan Bi Ijah menyambutnya antusias. Nyonya, kok nginep? Lalu Non Ara mana? Tanya Mia sedikit heran. Iya kemarin kemalaman di rumah Mama, jadi kepaksa nginep. Mama gak bolehin pulang malam-malam, katanya lagi hamil besar. Kalau Ara, dia nginep di rumah adikku. Nanti sore katanya diantar pulang. Jawab Vira sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mia sigap memijat kaki Vira, itu sudah kebiasaannya. Terima kasih Mia. Vira tersenyum pada Art sekaligus teman baiknya itu.
Mia tersenyum dan mengangguk, menanggapi ucapan terima kasih Vira. Mia, sapa Vira. Iya, Nyonya. Mia menjawab tanpa menghentikan aktivitas memijatnya. Jangan panggil aku Nyonya, panggil saja Mbak atau Kakak. Rasanya terlalu berlebihan dipanggil Nyonya. Dan sepertinya usia kita hampir sama. Vira menatap kepada Mia, dia memang sudah meminta Mia dan yang lainnya agar tidak memanggilnya Nyonya sejak awal. Hehe, udah enak manggilnya gitu Hamka. Mia terlihat canggung, ini untuk pertama kalinya dia memanggil Vira kakak, bukan Nyonya. Vira tergelak tanpa suara, merasa lucu mendengar perkataan Mia yang terdengar canggung. Nah gitu dong, rumah Salma. Mas aku capek kalau ngurus bayi sendirian, aku jadi kurang tidur waktu malam. Nanti kulitku bisa keriput dong mas. Rengek Salma pada Leo yang sedang menimang bayinya itu. Itu memang sudah tugasmu sebagai ibu, dulu Vira gak pernah ngeluh. Jawab Leo tak suka dengan keluhan Salma. Gimana sih jadi suami? Ditanggapi dong keluhan istrinya. Salma mulai kesal. Iya, lalu maumu apa? Menatap Salma dengan jengkel. Carikan aku baby sister untuk membantuku menjaga Raisa. Jawab Salma dengan antusias. Ngurus satu anak saja harus pakai baby sister. Gumam Leo yang terdengar Salma. Aku tuh gak mau kayak Vira, yang terlihat jelek padahal punya anak satu. Nanti bisa-bisa kamu selingkuhin. Salma berkata dengan suara keras, agar Leo bisa mendengarnya. Ya, itu karena Vira kurang memperhatikan penampilannya dulu. Tapi, coba kamu lihat dia sekarang. Dia, bahkan jauh lebih cantik dari kamu. Leo mendengus kesal pada Salma yang menjelek-jelekkan Vira. Leo jadi semakin merasa bersalah, karena dulu dia terlalu banyak menggunakan uang untuk berfoya-foya dengan Salma dan Elin anak Salma. Salma meradang merasa tidak senang dibanding-bandingkan. Jangan samakan aku dengan dia. Jelas aku lebih segalanya dari dia. Buktinya, kamu rela selingkuhi dia agar bisa bersamaku. Lalu beranjak pergi ke dalam kamarnya dengan muka masam. Bukankah dia yang mulai duluan? Membandingkan Vira dengan dirinya sendiri. Ah, aku jadi ingin pulang ke rumah Vira, gumam Leo. Dengan cepat Leo menuju kamar, dan menidurkan bayinya di dalam tempat tidur bayi. Menutupkan kelambunya agar tidak ada nyamuk masuk dan menggigit bayi perempuan mungilnya itu. Leo menatap wajah mungil itu sambil tersenyum. Bayi itu 70% sangat mirip dengan Salma dan 30% mirip Leo. Salma tak menghiraukan Leo, dia sibuk dengan HP-nya, masih dengan wajah cemberut. Leo pun tak menyapanya. Leo meraih jaket dan kunci mobilnya, lalu beranjak keluar dari kamar. Salma melirik Leo dengan ekor matanya. Dia yakin Leo akan pergi ke rumah Vira. Mas kamu mau kemana? Mengejar Leo dengan cepat. Pulang ke rumah Vira. Apa masalah? Dengan tegas Leo berkata. Salma menghentakkan kakinya kuat-kuat ke lantai. Dia tak rela berbagi suami kini. Kalau kamu pergi, jangan pulang lagi. Serunya dengan berapi-api. Leo tak menghiraukannya. Salma sudah dirasa keterlaluan. Dia harus tegas mulai sekarang. Leo menuruni anak tangga dan segera menuju garasi, menyiapkan mobil untuknya pergi ke rumah Vira. Sialan kamu mas, jangan pergi, kembali mas. Salma berteriak seperti orang gila. Salma memang selalu begitu. Menyesal rasanya Leo mengenal Salma, dia tak tahu kalau dia ternyata arogan dan kasar bicaranya. Sangat jauh dengan Vira. Meski marah, Vira tak pernah memakinya secara langsung. Entahlah, kalau memaki dalam hati. Leo mulai melajukan mobilnya keluar dari halaman, setelah satpam membukakan pintu gerbangnya. Pak tolong bilang sama Bibi, nitip Raisa ya. Soalnya Salma suka kewalahan ngurus bayi sendirian. Saya ada urusan penting, mungkin gak pulang dalam beberapa hari ini. Leo berpesan kepada satpam rumahnya sebelum pergi. Mobilnya melaju dengan kecepatan sedang, lagu romantis mengiringi perjalanannya. Hingga setelah kurang lebih 30 menit ia sampai di rumah Vira. Dia terkejut dan hatinya dongkol saat melihat mobil lain terparkir di halaman. Itu mobil siapa? Seperti mobil Yuda. Gumamnya agak cemas, takut Yuda coba mendekati istrinya. Setelah satpam rumah Vira membuka gerbangnya, Leo segera masuk. Dia turun dari mobil dan segera berjalan menuju pintu utama. Dilihatnya Vira dan Tiara menyambut kedatangannya. Vira tersenyum tipis yang terkesan merasa heran atas kepulangannya. Sedangkan Tiara langsung berteriak riang.
senang dengan kedatangan ayahnya. Ayah, Ara kangen. Tiara berlari ke arah Leo. Leo langsung memeluknya dan membawa Tiara ke dalam gendongannya. Ayah juga kangen sama Ara. Cuk, Leo mencium pipi Tiara beberapa kali. Itu mobil siapa? Tanya Leo kepada Vira dengan hati penasaran. Mobil Mas Yuda. Jawab Vira sedikit merasa kurang enak hati pada suaminya itu. Untuk apa dia ke sini? Ada rasa tidak suka di hati Leo saat bertanya. Belum sempat Vira menjawab, Leo kembali bicara. Jangan pernah terima tamu laki saat suamimu tidak ada. Dengan nada yang ketus. Iya mas, maaf. Tadi Mas Yuda mengantarkan Ara pulang. Vira diam sejenak. Kemarin Ara nginep di rumah Dini. Kebetulan Mas Yuda ada sedikit urusan dengan tetangga Dini. Dia mampir ke rumah Dini. Lanjut Vira. Leo tersenyum masam. Dan kenapa Yuda yang mengantarkan Ara pulang? Apa kamu tahu alasannya? Karena, jawab Vira kurang yakin. Leo tersenyum masam. Dan kenapa Yuda yang mengantarkan Ara pulang? Apa kamu tahu alasannya? Karena, jalan ke rumahnya kebetulan searah dengan rumah kita mas. Jawab Vira kurang yakin. Heh, pintar sekali kamu ternyata, cek. Leo berdecak kesal. Vira jadi bingung dengan tanggapan Leo yang terkesan meledeknya. Apa aku salah? Ayo masuk. Satu tangan Leo merengkuh bahu Vira, sementara satunya lagi menggendong Tiara. Vira tak menolak ataupun menjawab, dia mengikuti mau suaminya itu. Sementara Tiara terus berceloteh riang, yang ditanggapi sesekali oleh Leo. Leo menatap tajam seorang pria yang sedang duduk sambil memainkan ponsel di ruang tamu. Ada perlu apa kamu kemari? Sinis Leo, sambil menurunkan Tiara dan mendudukkannya di kursi. Lalu Leo menarik tangan Vira, agar duduk di sampingnya. Vira merasa bingung dengan tingkah suaminya yang pelin-pelan itu. Saya cuma mengantarkan Ara pulang. Yuda menjawab santai. Oh, terima kasih. Karena urusan sudah beres sepertinya Anda boleh pulang sekarang. Leo berkata dengan tegas. Maaf. Vira menyentuh punggung tangan Leo, mengingatkan kalau tidak sopan bicara seperti itu. Apaan sih kamu? Leo menoleh sekilas dengan sorot mata tidak suka. Vira menghela napasnya dalam-dalam, lalu berdiri dan mengajak Tiara pergi dari ruang tamu. Ara kita ke kamar yuk, Ara kan katanya mau belajar gambar sama mama. Ajak Vira dengan lembut dan senyuman yang manis tersungging dari bibirnya. Iya mau. Tiara segera berdiri dan memeluk lengan Vira dengan antusias. Mas Leo, Mas Yuda aku ke kamar dulu ya sama Ara, pamit Vira. Yang dibalas anggukan oleh kedua pria tampan di hadapannya itu. Setelah Vira dan Tiara tidak ada, Leo dan Yuda saling bicara kembali. Sebenarnya urusanku di sini belum selesai. Nada suara Yuda terdengar serius. Cek, urusan apa lagi? Tanya Leo dengan sinis. Ini, Yuda menyodorkan sebuah berkas kepada Leo. Leo heran, berkas apa itu sebenarnya? Dengan cepat, dia mengambil berkas itu. Lalu segera membukanya. Rahangnya tiba-tiba saja mengerat, sorot matanya menajam dan tangannya terkepal kuat. Heh, ada apa? Kenapa kelihatannya kamu marah sekali? Bukankah ini bagus, dengan begitu kamu bisa fokus pada Salma saja. Nada bicara Yuda terkesan mengejek Leo, hingga membuat Leo geram dan marah. Brak, Leo menggebrak meja dengan kuat. Tidak mungkin Vira mengajukan gugatan cerai padaku. Ini pasti akal-akalan kamu saja. Bentak Leo dengan tatapan setajam elang yang siap menerkam mangsa yang ada di depannya. Cek, punya kuasa apa saya? Jika tak ada yang memintaku mengurus hal ini. Yuda tetap santai menanggapi kemarahan Leo. Leo mengeratkan rahangnya. Katakan siapa yang memintamu mengurus surat gugatan cerai ini. Vira tidak mungkin melakukannya. Napas Leo terdengar kasar, dia sebisa mungkin menahan amarahnya. Memang bukan Vira, tapi orang tuanya. Karena mereka tidak rela anaknya terlalu lama disakiti. Kini nada bicara Yuda terdengar sedikit menajam. Tatapan mata Leo dan Yuda beradu, memperlihatkan rasa saling tidak suka. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Leo kembali menggebrak meja, kali ini lebih keras lagi. Membuat Vira terperanjat kaget, mendengar suara gaduh itu. Dengan cepat, Vira meminta Mia menjaga Tiara. Sedangkan, Vira berjalan dengan cepat menuju ke ruang tamu. Vira merasa gelisah, takut Yuda dan Leo bertikai. Ada apa mas?
Kenapa ada suara ribut-ribut? Vira menatap kedua pria tampan itu bergantian dengan raut wajah heran. Vira, katakan dengan jujur apa kamu memang menginginkan ini? Leo mengambil surat gugatan cerai dari meja, lalu memberikannya kepada Vira. Vira dengan raut wajah bingungnya, segera menerima berkas itu. Dan segera membacanya. Astagfirullah, apa ini Mas Yuda? Bukankah saya pernah bilang ingin memikirkannya lagi? Kenapa langsung membuatnya? Vira menatap Yuda dengan kecewa. Orang tuamu yang memintaku segera membuatnya. Jawab Yuda dengan lembut. Apa maksudmu memikirkannya? Jadi kamu punya niat untuk bercerai denganku? Leo menatap Vira kecewa. Dia merebut surat gugatan cerai itu dari tangan Vira. Dan langsung merobeknya dengan amarah. Bukan begitu Mas. Maksudku. Vira hendak menjelaskan. Tapi Leo sudah tanggung kesal. Leo berjalan menuju kamar tamu dan langsung menutup, serta mengunci pintu kamarnya dengan kasar. Sial, kenapa orang tua Vira ikut campur urusan rumah tanggaku? Gerutu Leo dengan perasaan yang marah. Vira berlari mengikuti Leo, berusaha membuka pintu, namun terkunci. Mas, ayo kita bicarakan semua ini baik-baik. Vira berusaha membujuk Leo. Vira merasa bodoh. Sudah dikhianati, tapi masih saja cinta. Tak ingin berpisah, apalagi Leo seringkali bersikap lembut padanya. Mas, suara Vira kembali terdengar dari balik pintu. Leo yang sedang duduk merenung, mulai merasa terganggu. Dia berjalan ke arah pintu, menyandarkan punggungnya pada pintu. Vir, biarkan aku sendiri sejenak. Aku ingin berpikir dengan tenang. Leo mendesah, hatinya sedang gelisah. Baiklah kalau begitu, tapi jangan lama-lama ya Mas. Sahut Vira dari balik pintu. Vira pun beranjak, kembali ke ruang tamu untuk menemui Yuda. Kenapa Mas Yuda sok tahu? Vira duduk di depan Yuda, dia menatap pria tampan itu dengan kesal. Aku tidak sok tahu Vira, ini permintaan ayahmu. Jawabnya santai. Dan aku tak boleh mengecewakan klienku bukan? Yuda tersenyum tipis menatap Vira. Vira menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Tentu saja. Sebaiknya kamu segera pulang, untuk saat ini aku belum ingin berpisah dengan Mas Leo. Mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Vira berdiri mempersilahkan Yuda untuk pulang. Maafkan aku, jika membuatmu marah. Yuda mengulurkan tangannya kepada Vira. Vira menerima uluran tangan Yuda. Yuda pun pulang dengan hati kecewa, karena sebenarnya dia ingin bicara banyak dengan Vira. Namun, kedatangan Leo justru membuat Vira marah padanya. Vira menatap kepergian Yuda, hingga mobil pria itu menghilang dari pandangan matanya. Malamnya, hujan lebat membasahi bumi, diiringi suara petir yang menggelegar. Vira tidur sambil memeluk Tiara di dalam kamarnya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Leo lah yang membukanya. Dengan langkah pelan Leo masuk ke dalam kamar Vira. Lalu mengurai pelukan Vira untuk Tiara. Menggendong gadis kecil, puterinya itu. Lalu dipindahkan ke kamarnya Tiara sendiri. Leo menutup pintunya perlahan. Menyentuh lembut perut Vira yang membuncit, ada anaknya di dalam sana. Aku tak mau pisah sama kamu dan anak-anakku, sayang. Gumam Leo pelan, dia mencium bibir Vira dengan lembut dan penuh kasih sayang. Lalu merebahkan tubuhnya di samping Vira, memeluknya dari depan. Posisi Vira saat ini miring, mereka saling berhadapan. Merasakan ada sentuhan, Vira mengerjapkan matanya. Mas. Vira sedikit terkejut, karena tiba-tiba ada suaminya di hadapannya. Sayang, aku tak mau pisah sama kamu. Mengeratkan pelukannya. Mas, maaf, jangan terlalu dekat, aku sulit bergerak. Vira berkata pelan. Leo mengurai pelukannya, dia ingat Vira sedang hamil besar. Kapan HPL-nya menurut dokter? Tanya Leo, sementara tangannya mengelus lembut perut Vira yang membuncit. Sekitar 2 bulan kurang lagi. Vira tersenyum, hatinya menghangat. Merasa bahagia mendapat perhatian kecil dari suaminya itu. Perhatian yang sudah lama tidak dirasakannya. Mas akan selalu menjagamu mulai sekarang. Menggenggam tangan Vira dengan erat. Aku tak percaya. Vira tersenyum menatap suaminya. Kenapa? Leo tidak suka dengan jawaban Vira. Karena kamu selalu berbohong. Dan lebih mementingkan Salma ketimbang aku. Vira memalingkan wajahnya, tiba-tiba saja matanya memanas. Setitik air mata jatuh di pelupuk matanya.
Kenapa pula Leo harus pulang, di saat dia mulai merasa tenang dan terbiasa tanpa kehadirannya? Kan kalau begini, kembali sulit untuk melupakannya. Andaikan mereka harus benar-benar berpisah nanti. Jangan pernah berpikir untuk berpisah denganku, aku mencintaimu sayang. Leo sadar telah banyak membuat Vira sakit hati. Boleh, tapi dengan satu syarat. Kini Vira menatap Leo dengan lekat. Apapun itu aku akan terima. Leo balik menatap Vira dengan intens. Tinggalkan dia, ceraikan Salma. Aku tak mau dimadu. Maaf. Vira menundukkan pandangannya, lalu menyeka air matanya yang berjatuhan membasahi pipinya. Leo diam tak merespon. Andai tak ada Raisa, aku pasti meninggalkannya. Pertimbangkanlah bayi kami, jawab Leo dengan suara yang lirih. Leo merebahkan tubuhnya menatap langit-langit. Dadanya terasa sesak mendengar permintaan Vira. Dia bisa saja meninggalkan Salma demi Vira, tapi Raisa bayinya yang baru lahir belum lama ini, apa harus merasakan hidup tanpa ayah? Kasihan dia, itulah yang ada dalam pikiran Leo saat ini. Aku tahu Mas, jawabanmu pasti seperti itu. Aku memang egois, maaf. Vira pun merebahkan tubuhnya, lalu memunggungi Leo. Air matanya mengalir kembali, dadanya terasa sesak. Vira kembali sakit hati karena Leo, dan cintanya yang besar pada suaminya itu. Aku memang bodoh, mengharapkan Mas Leo hanya milikku saja, padahal sudah jelas di sana dia punya anak. Gumam Vira dalam hatinya, dia tersenyum getir. Leo memeluk Vira dari belakang. Dia tahu istri pertamanya ini sedang menangis. Ibu hamil tak boleh nangis, kasihan dedek bayinya. Berkata dengan lembut, berusaha menghibur Vira. Vira diam tak merespon perkataan Leo. Mas akan mempertimbangkan permintaanmu itu, berilah Mas waktu untuk berpikir. Lanjut Leo, sambil mengeratkan pelukannya penuh sayang. Vira diam, tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa bahagia. Berharap, maksud Leo mempertimbangkan adalah Leo benar-benar mau meninggalkan Salma. 1 minggu sudah Leo tidak pulang, dia betah tinggal dengan Vira. Apalagi, ada Tiara di rumahnya. Ditambah, sikap lembut Vira yang jauh dari Salma. Tumben Salma gak ke poin aku. Biasanya dia udah berisik nelponin. Tapi, malas rasanya aku ke sana. Dia bisanya cuma ngomelin aku. Leo bergumam dalam hati. Vira melihat jam di dindingnya, menunjukkan pukul 7:30 pagi. Tiara sudah dimandikan, dia sudah wangi dan sekarang sedang belajar mewarnai dengan Mia, di ruangan khusus tempat belajar Tiara. Mas, sapa Vira lembut, sayang kamu mau kemana udah cantik gitu. Heran melihat Vira sudah bersiap sepagi ini. Aku mau ke toko Mas, mau ngecek semua keluar masuk barang dan juga keuangan toko. Sudah beberapa hari ini aku gak ke toko, jawab Vira dengan senyuman manisnya. Oh iya, Mas lupa kalau sekarang istri Mas ini udah jadi pebisnis. Leo tergelak kecil. Vira hanya tersenyum kecil pada Leo. Terkadang, dia merasa begitu cinta pada Leo. Tetapi, terkadang dia merasa tidak suka padanya. Apalagi, jika mengingat ketidaksetiaannya. Yuk bareng, sekalian Mas ke kantor, ujar Leo semangat. Iya Mas, sebenarnya, Vira ingin berangkat sendiri. Tapi, ya sudahlah. Daripada nanti suaminya itu kesal, dan bisa-bisa jadi bertengkar lebih baik dituruti saja. Setelah pamit pada Tiara, dan menitipkan Tiara pada Mia, Vira pun pergi bersama Leo. Dalam perjalanan, Mas, kenapa kamu tidak pulang ke rumah Salma? Maksud Vira, dia hanya merasa heran saja. Biasanya, suaminya itu selalu pulang ke rumah Salma dengan banyak alasan. Jadi kamu gak suka aku tinggal denganmu? Apa karena ada si Yuda itu? Leo memukul setirnya, saking kesalnya pada Vira. Dia cemburu pada Yuda. Vira terhenyak kaget dengan reaksi Leo. Apa mereka sedang bertengkar? Pikirnya. Maafkan aku Mas sudah membuatmu kesal. Vira mendesah, dia merasa tidak enak hati. Leo diam dengan muka masamnya. Aku hanya tak mau dia berpikir, kalau aku melarangmu pulang. Kamu masih suaminya, dan kalian punya anak. Kecuali... Vira terdiam, dia tak melanjutkan perkataannya. Kecuali apa? Suara Leo terdengar datar dan dingin. Kecuali kamu sudah menceraikannya Mas. Vira langsung memalingkan wajahnya ke arah luar, jendela mobil. Aku sedang memikirkannya. Leo menoleh sekilas ke arah Vira,
lalu kembali fokus nyetir. Tak ada lagi yang bersuara, suasana tiba-tiba saja terasa sepi dan hening. Hening. Sudah sampai. Leo menghentikan mobilnya di depan ruko milik Vira. Terima kasih mas. Vira mencium punggung tangan Leo, lalu keluar dari mobil. Leo meninggalkan ruko, setelah Vira masuk ke dalam. Leo melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Salma merasa kesal, karena Leo tak pulang sudah seminggu ini. Awas saja kamu, gerutunya kesal. Pasti si Vira itu udah ngelarangnya pulang ke sini. Marah-marah, dengan membanting segala yang ada di mejanya. Nyonya, ini Non Raisanya nangis. Mungkin, mau menyusu. ART di rumahnya memberikan Raisa kepada Salma. Iya, dengan ketusnya, dia segera menyusui bayinya itu. Kamu pulang jam berapa? Leo menghubungi Vira lewat video call. Jam 4 mas, ada apa? Tanya Vira dari rukonya. Mas jemput ya, sekarang mas lagi di jalan. Ujar Leo dengan nada datar, dia sepertinya masih kesal pada Vira. Iya, menjawab tanpa banyak bicara, Vira tahu suaminya masih kesal. Sekitar 15 menit kemudian, Leo sampai di ruko. Sayang, Leo menyapa Vira, saat sudah memasuki ruko. Dia melihat Vira yang sedang berbicara dengan karyawannya. Iya mas. Vira tersenyum, lalu berjalan menghampiri Leo. Kak Vira, ini suaminya ya. Duh gantengnya. Goda para karyawannya, yang menatap suami bosnya itu dengan kagum. Hehe. Vira hanya menanggapinya dengan tertawa kecil. Aku pulang dulu ya. Vira pamit kepada para karyawan sekaligus temannya itu. Para karyawannya menyahuti antusias. Vira memang disayang, sebagai atasan dia sama sekali tidak sombong. Leo mengangguk sopan pada para karyawan Vira, bibirnya tersenyum tipis. Lalu, Leo merengkuh bahu Vira dan mereka berjalan beriringan keluar ruko. Sedangkan, para karyawannya segera membereskan sisa pekerjaan mereka sebelum mereka pulang. Baru sekitar 5 menit mobil melaju, tiba-tiba saja terdengar suara dering di ponsel Leo. Leo meminggirkan mobilnya. Sebentar, mas terima telepon dulu. Ujar Leo, yang langsung mengambil ponselnya di dashboard mobil. Vira berpikir itu telepon dari Salma. Iya Bi, ada apa? Tanya Leo dengan heran. Sial, ibu macam apa dia? Aku segera ke sana. Leo menutup panggilannya. Dia segera menjalankan mobilnya dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Mas ada apa? Siapa tadi yang menelpon? Vira merasa ada yang salah, karena Leo terlihat marah. Apalagi, tadi dia mendengar umpatan kesal Leo, yang sepertinya ditujukan untuk Salma. Salma, dia pergi entah kemana dari semalam. Meninggalkan Raisa. Leo sangat geram, terlihat sangat jelas dari raut wajah dan nada bicaranya. Bukan karena Salma yang menghilang, tapi lebih mengkhawatirkan Raisa. Bayinya itu belum genap 1 bulan. Salma sendiri, apa dia tak memikirkan kondisinya pasca melahirkan? Wanita itu memang suka semaunya sendiri. Leo menggerutu dalam hati, kesal pada tingkah Salma. Gak apa kan kalau kita ke rumah Salma dulu? Leo bertanya pada Vira, dengan tak enak hati. Iya mas, kita lihat anakmu. Kasihan dia. Jawab Vira tulus. Leo merasa lega, karena dia bisa melihat dia itu tulus. Kini Leo dan Vira sampai di rumah Salma. Tampak ART-nya sedang menenangkan Raisa yang sedang menangis. Vira menggendong Raisa dengan hati-hati. Mas sebaiknya kita bawa dia ke dokter, sepertinya dia dehidrasi. Vira berkata dengan cemas. Bi, apa semalam dia dikasih susu formula? Tanya Leo. Iya tuan, tapi, Dek Raisanya nangis terus dan dia cuma minum sedikit. Jawabnya dengan wajah yang pias, sepertinya dia takut disalahkan. Ya sudah, mas lebih baik kita cepat ke rumah sakit. Vira bergegas menuju ke dalam mobil. Leo segera mengikuti Vira masuk ke dalam mobil. Mereka menuju rumah sakit terdekat. Rumah sakit, Raisa memang dehidrasi, bayi itu segera dibawa ke UGD dan mendapat penanganan intensif. Syukurlah, bayi nyonya dibawa tepat waktu, sehingga masih bisa ditangani dan kondisinya sekarang sudah stabil. Ujar dokter. Leo dan Vira berpelukan, merasa bahagia karena Raisa selamat. Raisa masih bayi, tapi ibu. Dokter menatap Vira dan Leo bergantian dengan raut wajah heran. Sebenarnya, Raisa anak dari istri kedua saya. Leo menjawab pelan dengan raut wajah yang terlihat malu. Tentu saja malu,
harus mengakui punya 2 istri. Dia akan dicap sebagai pria yang rakus, yang tak cukup dengan istri 1. Hah, wah Pak Leo hebat ya, anak dari istri kedua tapi dirawat oleh istri pertama. Dokter yang sebelumnya terkejut, kini terlihat kagum. Cek, Pak dokter tidak tahu aja kalau kenyataannya seperti apa. Kami itu tidak akur tahu. Vira bergumam dalam hatinya. Leo hanya garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Merasa malu dengan apa yang dikatakan oleh dokter itu. POV Vira. 2 hari sudah Raisa dirawat. Vira dengan penuh kasih sayangnya merawat bayi dari madunya itu. Anak itu tidak bersalah, kenapa aku harus membenci bayi yang tak tahu apa-apa? Ku gendong bayi bernama Raisa itu. Wajahnya sangat mirip dengan Salma, terkadang membuatku sedikit merasakan sesak di dalam dada. Dan hatiku berdenyut nyeri. Mas, Raisa sudah boleh pulang kata dokter. Apa kita bawa ke rumahku saja, biar banyak orang yang akan mengurusnya. Ada Mia dan Biijah di rumah, dan ada aku juga. Ku tatap suamiku dengan lekat dan tulus, aku merasa kasihan pada Raisa. Apalagi kini, Salma entah di mana. Mas Leo sudah berusaha menghubunginya, dan mengirimkan pesan. Tapi, tak ada jawaban. Sepertinya, Salma sangat marah. Karena Mas Leo tak pulang ke rumahnya selama seminggu ini. Dan dia memblokir nomor Mas Leo. Kenapa juga dia harus marah, apalagi aku yang berbulan-bulan tak dikunjungi. Tetap saja ku maafkan Mas Leo. Mungkin, karena rasa cinta Salma pada Mas Leo tak sebesar rasa cintaku padanya. Kalau kata Andini adikku, aku ini buta cinta dan budak cinta alias bucin. Ah, Dini memang suka nyinyirin aku. Dia juga tak suka pada suamiku itu, karena sudah tega menduakan aku. Salma kamu di mana sebenarnya? Apa tak ingat pada anakmu, Raisa? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu padamu? Kecelakaan misalnya. Vira bergidik ngeri dengan pikiran negatifnya yang tiba-tiba saja muncul di otaknya. Kamu kenapa? Tanya Mas Leo, mungkin dia heran melihat aku yang bengong lalu bergidik. Enggak mas, cuma takut aja terjadi sesuatu pada Salma. Mendapat kecelakaan misalnya, kataku dengan rasa bersalah. Sisi jahatku tiba-tiba saja muncul, ya kalau kecelakaan lalu dia meninggal bukankah bagus? Tak akan ada yang mengganggu rumah tanggaku lagi, dan Mas Leo kembali sepenuhnya padaku. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Betapa jahatnya pikiranku ini. Aku segera istighfar beberapa kali. Ah sudahlah jangan berpikir yang tidak-tidak. Mas Leo mengingatkanku. Iya mas. Lalu dia kemana? Apa mas sudah menelpon keluarganya? Tanyaku dengan tangan yang membelai kepala Raisa lembut. Ah kasihan kamu nak. Sudah, tapi mereka tidak tahu. Dan malah menyalahkan mas, katanya mas sudah lalai mengurus Salma. Mas Leo mendesah. Sepertinya dia merasa bingung. Mas yang sabar ya. Oh ya, jadi gimana? Apa kita bawa Raisa ke rumahku saja? Aku bertanya kembali pada Mas Leo, karena sepertinya dia melupakan pertanyaanku tadi. Iya kita bawa ke rumahmu saja. Tapi, apa benar kamu gak keberatan? Mas Leo menatapku dengan penuh tanya. Dari tatapan matanya, aku bisa melihat kalau dia agak ragu. Ya pasti ragu kan, Raisa adalah anak dari maduku. Apalagi, riwayat hubungan antara Salma dan Mas Leo yang diawali perselingkuhan. Yang sangat menyakitiku. Aku tulus mas. Aku tak mungkin jahat padanya. Aku juga seorang ibu. Aku hanya kasihan pada Raisa. Ku jawab pertanyaannya dengan perasaan sedikit kesal dan nada ketus. Dia sudah meragukanku. Maafkan mas ya, mas gak bermaksud menyakitimu. Mas hanya takut kamu tidak nyaman dengan kehadiran Raisa. Mas Leo memelukku, lalu mencium puncak kepalaku cukup lama. Ah, aku jadi merasa disayangkan. Tuh kan udah gini aja perasaanku. Aku memang bucin sepertinya. Wahai hati, kamu jangan terus begini. Nanti kamu bisa sakit. Akhirnya, kami pun membawa Raisa ke rumah. Yeyah, ada dedek bayi. Pekik Tiara.